Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Nurjani Hidayat dari TF4301. Jadi di sini saya mencoba sedikit menjelaskan tentang integral lipat 3 yang membahas tentang koordinat tabung atau koordinat bola dengan menggunakan contoh soal yang ada. Jadi kita mulai. Nah, sebelum ke soal, kita sedikit jelasin tentang integral lipat 3 yang koordinat tabung dan koordinat bola. Nah, buat di koordinat tabung, kita akan pakai koordinat tabung di saat D benda pejal punya sumbu simetri. Nah, untuk integralin koordinat tabung itu diubah ke dr, dz, dan dθ. Terus ada persamaan x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, sama dengan z, terus r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Di koordinat tabung ada syarat. Yang pertama itu r lebih besar sama dengan 0 dan untuk theta dari 0 sampai 2pi. Terus untuk integral dari koordinat kartesius ke tabung itu tuh yang pertama ini pokoknya ingat ya, kalau di tabung itu ditambah dengan r. Untuk dr, dθ, dz nya itu urutannya tergantung kita integralnya nanti. Terus untuk yang koordinat bola, kapan kita pakai koordinat bola? Di saat D benda pejal yang simetri terhadap satu titik. Atau gampangnya, kalau misalnya di bola itu jari-jarinya itu pasti sama, sedangkan di tabung itu berbeda. Terus untuk integralnya kita ubah ke rho, theta, dan pi. Terus hubungan dari yang tabung dan bola, sini kan kita bisa lihat untuk r cos theta itu sama dengan x, maka kalau misalnya x kan di sini ada r sama dengan rho sin theta, maka x nya rho cos theta sin theta, ya kurang lebih seperti itu. Terus untuk syaratnya rho lebih besar sama dengan 0, terus untuk theta 0 sampai pi dan pi dari 0 sampai pi. Nah, untuk ubah koordinat kartesius ke bola itu ditambah jadi persamaannya integral lipat 3 rho kuadrat sin pi dengan ininya d rho, d theta, dan d pi nya tergantung urutannya nanti. Nah, sesudah kita bahas sedikit materinya, kita lanjut soalnya. Nah, soalnya kan benda pejal E dibatasi di atas oleh Z sama dengan 12 min 2x kuadrat dan 2y kuadrat dan di bawah oleh Z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, pertama kita itu sketsain dulu gambarnya. Nah, sama itu kayak gini. Nah, mana sih yang Z sama dengan 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat? Nah, yang itu tuh, yang ini. Yang Z sama dengan 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat. Nah, untuk yang Z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, itu bentuknya kan paraboloid. Maka Z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita kan nggak tahu kan daerah untuk cari volumenya batasnya yang mana aja. Berarti kita pakai ini dulu. Z sama dengan Z, Z1 sama dengan Z2. Berarti 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, di sini kan ini sama kan 2 dan 2. Berarti bisa dikeluarin kan 12 min 2 kali x kuadrat min 2y kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita bisa pindahin kan ini ke sini, berarti 12 sama dengan 3x kuadrat plus 3y kuadrat. Atau 12 sama dengan 3 kali x kuadrat plus y kuadrat. Nah, dari situ kita bisa dapat x kuadrat plus y kuadrat adalah 4. Nah, persamaan ini seperti kita tahu adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari plus minus 2. Nah, sini dari grafik ini kita dapat proyeksikan yang ini
bawah sini. Nah, kita lihat kan kalau ini itu adalah tabung. Ini dengan jari-jarinya 2. Nah, udah kita tahu, maka volume yang kita cari itu adalah daerah di sini. Nah, udah seperti itu, kita tentuin batas-batas untuk integralnya. Yang pertama kita cari koordinat di kartesius dulu, yaitu yang x, y, z. Koordinat kartesius. Nah, yang pertama kita cari untuk batas yang x. X itu kan sumbu yang ini kan, terus jari-jari dari lingkaran adalah 2. Berarti x batasnya dari -2 sampai 2. Untuk batas yang y, nah ini kan ada persamaan yang ini nih, maka kita ubah jika y kuadrat sama dengan 4 min x kuadrat. Maka kalau kita cari y-nya doang, y sama dengan plus minus akar 4 min x kuadrat. Maka batas yang y itu minus akar 4 min x kuadrat sampai akar 4 min x kuadrat. Nah, untuk yang batas z, kita kan udah ada persamaan dari soal yang pertama. Di atas oleh z sama dengan 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat, sedangkan yang di bawah z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, maka batasnya itu mulai dari x kuadrat plus y kuadrat sampai 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat. Nah, kita udah dapet kan koordinat kartesiusnya. Lalu kita cari koordinat yang ditabung. Koordinat tabung. Nah, gimana sih caranya? Kan pertama kita cari R dulu. Untuk batas yang R. Nah, kan di tabung ada syarat kalau misalnya R itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti dimulai dari 0. Dan jari-jari di sini adalah 2, maka sampai 2. Lalu kita cari yang theta. Theta itu mulai dari 0 sampai 2pi, karena ini kita tidak dibatasi oktan berapa aja kan, berarti dari 0 sampai 2pi. Terus terakhir untuk yang z itu hanya diubah dari persamaan yang ini. Kita tahu kan persamaan yang r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini kita ubah dari yang ini. Maka kalau yang ini jadi r kuadrat. Sedangkan yang ini kan bisa kita ubah jadi yang ini 12 min 2 kali x kuadrat min y kuadrat. Ini. Nah, ini kan sama dengan r kuadrat kan, maka kita batasnya dari 12 min, nah ini. Jadi batasnya z dari r kuadrat sampai 12 min 2r kuadrat. Kita udah ketemu batas-batas yang tabung dan kartesius. Lalu kita lanjut untuk pengintegralannya. Maka integralnya dari 0 sampai 2, 0 sampai 2pi, dan r kuadrat sampai 12 min 2r kuadrat. Nah, di sini ingatnya kalau yang paling luar ini batasnya itu harus angka. Jadi di hasil penghitungan nanti setelah kita integral itu udah nggak ada variabel lagi. Nah, ingat kan kalau ditabung itu ditambahin r. Nah, ini kan batas yang ini untuk batas dz. Berarti yang pertama itu dz, batas paling dalam. Terus yang kedua ini batas untuk dθ, lalu yang terakhir itu dr. Nah, udah ketemu kan, terus kita langsung integral. Yang pertama yang paling dalam ini. Lalu, nah ini kan integral terhadap dz kan. Karena di sini nggak ada variabel z, berarti tinggal dikali dengan z dengan batas 12 dari r kuadrat sampai
12 min 2R kuadrat d theta dr. Nah, berarti hasilnya R kali 12 min 2R kuadrat dikurangi R kuadrat d theta dr. Nah, udah kayak gitu. Integral 0 sampai 2, 0 sampai 2pi. Tinggal dikali-kaliin biasa kan. Berarti 12R dikurangi 12R pangkat 3 dikurang R pangkat 3 d theta dr. Terus ini kan bisa digabungin nih. Jadi 3R pangkat 3. Maka 12R min 3R pangkat 3 d theta dr. Nah, udah kayak gini, lanjut kita integral terhadap theta. Nah, untuk ini kan kita pun nggak ada variabel theta kan, berarti kita tinggal kaliin dengan theta. 12R min 3R pangkat 3 dikali theta dengan batas dari 0 sampai 2pi dr. Nah, udah kayak gitu. Tinggal kita masukin aja kan, yang 2pi nya dikurangi 0, sedangkan kalau misalnya kali 0 kan 0 kan, jadi kita nggak usah tulis. Jadi integral 0 sampai 2 12R min 3R pangkat 3 dikali 2pi dr. Nah, udah kayak gini. Ini kan 2pi sama aja konstanta kan, berarti bisa dikeluarin. 0 sampai 2 12R min 3R pangkat 3 dr. Nah, ini terakhir itu integral terhadap R. Sedangkan di sini ada variabel R kan. Maka integral dari 12R itu 12R kuadrat dikurangi per 2. Terus dikurangi untuk integral 3R pangkat 3 itu berarti 3R pangkat 4 per 4. Terus batasnya dari 0 sampai 2. Terus tinggal kita masukin aja kan. Ini bisa dibagi, ini jadi 6. Berarti 2pi sama dengan 6 dikali 2 kuadrat kan 4 dikurangi ini 3 dikali 2 pangkat 4 16 per 4. Ini bisa dibagi, ini jadi 4. Berarti hasilnya 2pi dikali 24 dikurang 12. Maka hasilnya yaitu 24pi. Berarti volume benda pejal E dibatasi di atas oleh Z sama dengan 12 min 2x kuadrat min 2y kuadrat dan di bawah oleh Z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat itu adalah 24pi. Nah, setelah kita ngerjain, kita bisa tarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kita pertama sketsain dulu. Sketsakan dan tentukan daerah yang dibatasi. Lalu yang kedua, kita tentukan itu koordinat, kita menggunakan koordinat tabung atau koordinat yang bola. Nah, setelah kita tahu, tentukan batas dan ubah dari kartesius ke tabung atau bola. Terus yang terakhir, yang 4, itu kita langsung integral. Hitung integral lipat 3 dengan ubah persamaan persamaan tabung atau bola. Yang kalau misalnya tabung itu R, kalau misalnya yang bola itu rho kuadrat sin pi. Sekian, semoga membantu. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena saya masih di tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.